warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada sesi pertama penjelasan Ustazah, kita akan membahas tentang soal mengenai keliling lingkaran. Sekarang jika ada gambar seperti ini, yang ditanyakan kelilingnya, ditanya keliling lingkaran pada gambar di samping ini. Misalnya di sini 14 cm. Perhatikan, bentuk lingkaran ini satu lingkaran penuh atau setengah lingkaran? Gimana anak-anak? Ya, setengah lingkaran ini. Nah, diminta keliling setengah lingkaran ini. Bagaimana kita mencarinya? Tuliskan dulu nak, diketahui, yang penting itu tulis dulu diketahui. Diketahui diameternya sama dengan 14 cm. Ditanya keliling setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran. Oke, jawab. Seperti yang tadi Ustazah sampaikan, untuk menjawab tuliskan dulu rumus yang ditanya keliling. Tulis dulu rumus keliling. Keliling sama dengan Pi dikali D. Nah, sekarang dia minta keliling setengah lingkaran. Jadi Pi dikali D dikali setengah. Oke, mudah ya? Kita tulis, karena Pi di sini diameternya 14 cm, kita gunakan Pi-nya yang 22/7. Tuliskan Pi-nya 22/7. Dikalikan diameternya 14 cm. Dikalikan setengah. Perhatikan, karena kalian sudah kelas 6, kalian harus belajar memahami cara menyederhanakan agar kalian tidak sulit untuk mengalihkan ketika mengerjakan soal. Selalu diingat jika ada pecahan, kemudian di sini ada bilangan bulat. Bilangan ini artinya 14/1. Mana yang bisa kita sederhanakan dengan cara dicoret, dibagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan 14 dengan 7 sama-sama bisa dibagi 7. Perhatikan ya. 7 dibagi 7 1. 14 dibagi 7 2. Perhatikan. Mana lagi yang bisa disederhanakan? 2 dengan 2 bisa. 22 dengan 2 juga bisa. Tapi harus satu saja. Ya. Kita bagikan yang mana? Yang 2 dengan 2 ya. Bisa. Oke. Kita bagi sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 1. 2 dibagi 2 1. Sudah sederhana ini. Tinggal kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilangnya nih 22 dikali 1 22. Dikali 1 lagi, hasilnya 22 cm. Per 1 dikali 1, dikalikan 1 lagi. Hasilnya 1. Jadi 22/1 cm sama dengan 22 cm atau 22 cm. Sekarang bagaimana jika ada soal nih, Ustazah tambahin. Ustazah tambah bangun ini menjadi gabungan bangun datar. Jadi Ustazah tambah bangunnya menjadi seperti ini. Oke.
bangunnya menjadi seperti ini. Di sini saya kasih keterangan dari sini ke sini panjangnya 15 cm. Ditanya keliling bangun yang ini. Yang ini kalian sudah salin ya, usah dihapus ya. Nih, sudah hapus. Kalian harus sigap mencatat. Yang ditanya keliling bangun di samping. Berapa kelilingnya? Keliling itu artinya panjang dari sini ditambah panjang dari sini ke sini ditambah panjang garis lengkung ini, kemudian ditambahkan panjang garis yang bagian sini. Oke. Nah, jadi kalau untuk keliling anggaplah ini A, ini B, dan ini C, ini D. Oke. Perhatikan, berapa panjang A ini, panjang B ini Ustazah kan tidak diketahui. Sekarang perhatikan, jika di sini panjangnya 14 cm, diameter dari setengah lingkaran 14 cm, artinya panjang sisi B ini adalah 14 cm juga. Kalian tulis di sini. Nih, 14 cm. Yang ini jika panjang sisi yang ini adalah 15 cm, artinya panjang sisi yang ini juga berapa? 15 cm. Nah, jadi keliling gabungan bangun datar di samping adalah keliling setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran. Saja kasih simbol aja ya. Ditambah panjang sisi A ditambah panjang sisi B ditambah panjang sisi C. Oke, tadi sudah dapat keliling setengah lingkaran dengan diameter 14 cm tadi berapa? 22 cm. Ditambahkan panjang sisi A 15 cm. Ditambah panjang sisi B 14 cm. Dan panjang sisi C adalah 15 cm. Jadi hasilnya kelilingnya adalah 22 ditambah 30 ditambah 14. Hasilnya adalah 66 cm. Oke, sampai di sini bisa memahaminya? Bisa memahaminya? Semoga kalian bisa memahami soal atau nanti latihan soal yang akan Ustazah berikan. Ya. Ada satu lagi contoh soal yang biasanya keluar ketika ujian. Nah, perhatikan ini. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah taman yang ini Ustazah hapus ya. Sebuah taman akan dibangun nih. Sebuah taman akan dibangun. Sebuah taman akan dibangun. Kelilingnya, diameternya. Sebuah taman dengan diameter, diketahui diameternya 14 cm. Nah, di sekeliling taman akan ditanami bunga mawar dengan jarak
dengan jarak masing-masing ini jangan dalam 14 cm tapi dalam m ya kalau taman, dengan jarak masing-masing 2 meter. Nah, pertanyaannya, ada berapa batang mawar di sekeliling taman? Oke, pertanyaan seperti ini. Jadi ini ada pertanyaan aplikasi soal cerita dalam kehidupan sehari-hari mengenai keliling lingkaran. Jadi jika ada pertanyaan seperti ini, jangan kalian bingung. Oke, kita gambarkan dulu ini tamannya. Nih tamannya, ya, kelilingnya 14 meter. Ya, kelilingnya 14 meter, diameternya 14 meter. Ya, di sekeliling, artinya di sekelilingnya taman ini nanti akan ditanami bunga mawar. Jarak antara bunga mawar itu 2 meter. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Artinya apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita mencari kelilingnya terlebih dahulu. Kita cari, kita balik ke sini ya. Kelilingnya dulu. Diketahui tadi seperti biasa. Berapa diameternya? 14 meter. Ditanya. Apa yang ditanya? Banyak batang bunga mawar. Batang bunga mawar. Oke. Nah, jawab. Untuk mencari batang bunga mawar banyaknya di sekeliling taman, kita harus menghitung kelilingnya terlebih dahulu. Perhatikan, kita tulis rumus K sama dengan Pi dikali diameter. Karena diameternya adalah 14 meter, maka kita tuliskan Pi-nya yang berapa? 22/7. Dikalikan diameternya 14 meter. Oke. Ya, seperti biasa dicoret, dibagi dengan bilangan yang sama, 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Jadi keliling taman tersebut adalah 44 meter. Nah, ini yang saya hapus ya. Udah ditulis soalnya. Sekarang ada berapa bunga mawar di sekeliling taman ini? Jika setiap bunga mawar ditanam jaraknya 2 meter. Artinya banyak bunga mawar yang ditanam itu adalah 44 meter ini dibagi 2 meter. Kelilingnya ini kan 44 meter. Setiap bunga mawar ditanam jaraknya 2 meter. Artinya 44 dibagi 2. Artinya ada berapa? 22 batang bunga mawar yang ditanam. Oke, sudah beberapa tipe atau contoh soal yang Ustazah berikan. Semoga pembelajaran hari ini, materi maupun pembahasan latihan soal bisa kalian pahami. Ustazah harapkan ketika kalian mengerjakan latihan soal, kalian menyimak terlebih dahulu video pembelajarannya, baru kalian mencoba mengerjakan latihan soal secara mandiri, nak. Oke, karena ketika ujian kalian tidak dibantu oleh Umi dan Abi. Kalian harus berusaha mengerjakan sendiri. Semoga
Video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian dimudahkan mengerjakan latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.